Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, pada awal hari yang baru ini, kami mengunjukkan salam bakti kepadamu, bersama-sama semua malaikat dan orang kudus, bersama segala manusia yang pada awal hari ini mengarahkan hatinya kepadamu. Engkaulah pencipta kami, maka kami menyembah Dikau. Engkaulah tujuan hidup kami, maka kami merindukan Dikau. Engkau mengasihi kami dan mengenal kami masing-masing. Engkau merangkum dunia dalam tanganmu dan memelihara dengan kasih sayang. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau memberi kami waktu untuk hidup dan kesempatan untuk bekerja. Syukur kami panjatkan kepadamu atas segala yang Kau lakukan di tengah-tengah kami. Semoga doa Bunda Maria dan para kudus sekalian menguatkan kami, supaya kami dapat melangkah maju dan meneladani Dikau, ya Tuhan Allah kami. Engkau yang hidup dan berdaulat sepanjang masa. Amin. Bacaan pertama dikutip dari kitab pertama Makabe bab 1 ayat 10-15, 41-43 dan 54-57 serta 62-64. Pada masa itu tampillah di Israel seorang raja yang berdosa, yaitu Antiochus Epiphanes, putra Raja Antiochus. Ia pernah menjadi sandera di Roma. Antiochus Epiphanes itu menjadi raja dalam tahun 137 di zaman pemerintahan Yunani. Pada masa itu tampillah dari Israel beberapa orang jahat yang meyakinkan banyak orang dengan berkata, "Marilah kita mengadakan perjanjian dengan bangsa-bangsa sekeliling kita, sebab sejak kita menyendiri maka kita ditimpa banyak malapetaka." Usul itu diterima baik, maka beberapa orang dari kalangan rakyat bersedia untuk menghadap raja. Mereka diberi hak oleh raja untuk menuruti adat istiadat bangsa-bangsa lain. Kemudian mereka itu membangun sebuah gelanggang olahraga di Yerusalem menurut adat istiadat bangsa-bangsa lain. Mereka pun memulihkan kulub mereka dan murtadlah mereka dari perjanjian kudus. Mereka bergabung dengan bangsa-bangsa lain dan menjual dirinya untuk berbuat jahat. Beberapa waktu kemudian Raja Antiochus Epiphanes menulis pucuk surat perintah untuk seluruh kerajaan, bahwasanya semua orang harus menjadi satu bangsa. Masing-masing harus melepaskan adatnya sendiri. Maka semua bangsa menyesuaikan diri dengan titah raja itu. Juga dari Israel ada banyak orang yang menyetujui pemujaan raja. Dipersembahkanlah oleh mereka kurban kepada berhala dan hari Sabat dicemarkan. Pada tanggal 15 bulan Kislu, dalam tahun 145, raja menegakkan patung berhala kecil di atas mezbah kurban bakaran di Bait Allah. Dan di semua kota di seluruh Yehuda, mereka dirikan pula mezbah pemurjaan berhala. Pada pintu-pintu rumah dan di lapangan-lapangan dibakar kurban. Kitab-kitab Taurat yang diketemukan disobek-sobek dan dibakar habis. Jika pada salah seorang terdapat kitab perjanjian, atau jika seorang berpaut pada hukum Taurat, ia dihukum mati oleh pengadilan raja. Namun demikian ada banyak orang Israel yang tetap teguh hatinya dan bertekad untuk tidak makan sesuatu yang haram. Mereka lebih suka mati daripada menodai diri dengan makanan semacam itu, dan demikian mencemarkan perjanjian kudus, dan mereka mati juga. Kemurkaan yang hebat sekali menimpa Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan.
Refrain, hidupkanlah aku ya Tuhan, supaya aku berpegang pada perintah-Mu. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Refrain, hidupkanlah aku ya Tuhan, supaya aku berpegang pada perintah-Mu. Tali-tali orang-orang fasik membelit aku, tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan. Refrain, hidupkanlah aku ya Tuhan, supaya aku berpegang pada perintah-Mu. Bebaskanlah aku dari pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titah-Mu. Refrain, hidupkanlah aku ya Tuhan, supaya aku berpegang pada perintah-Mu. Orang-orang yang mengejar aku dengan maksud jahat sudah mendekat, mereka menjauh dari hukum-Mu. Refrain, hidupkanlah aku ya Tuhan, supaya aku berpegang pada perintah-Mu. Keselamatan menjauh dari orang-orang fasik, sebab mereka tidak mencari ketetapan-ketetapan-Mu. Refrain, hidupkanlah aku ya Tuhan, supaya aku berpegang pada perintah-Mu. Melihat para pengkhianat aku merasa muak, karena mereka tidak berpegang pada janji-Mu. Refrain, hidupkanlah aku ya Tuhan, supaya aku berpegang pada perintah-Mu. Haleluya, haleluya. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus, orang Nazaret, sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau ingini kuperbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, pengalaman orang buta yang duduk di pinggir jalan pada hari ini memberi inspirasi kepada kita supaya kita tidak takut untuk berseru kepada Tuhan. Seruan itu bukan sembarang seruan, namun seruan yang memohon kasih, seperti yang dilakukan orang buta itu. "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ia tidak meminta apa-apa. Ia tidak berseru tentang keluhan penderitaannya. Ia tidak meminta sumbangan. Orang buta itu hanya berseru, "Kasihanilah aku." Orang buta itu berseru beberapa kali sampai Yesus menghendaki supaya ia mendekat. Jika ia hanya berseru sekali dan mutung karena ditegur oleh orang lain, seruannya tidak sampai pada Yesus. Ia justru akan semakin ketinggalan rombongan Yesus yang berjalan. Justru karena kedegilan niatnya, seruan orang buta itu sampai pada telinga Yesus. Orang buta itu mempunyai tekad yang bulat untuk berjumpa dengan Yesus. Tekad bulat itu yang menjadikannya tidak mudah ngambek ketika orang di sekitarnya justru menyuruhnya diam. Dari kisah Injil pada hari ini, kita dapat belajar iman bahwa Yesus pasti tidak akan pernah tinggal diam dengan kita yang berseru kepadanya. Apa yang kita butuhkan untuk membuat kita semakin hidup, pasti akan diberikannya. Orang buta itu meminta supaya dapat melihat, dan lihatnya. Ia sungguh dapat melihat. Dan apa yang dilakukannya setelah mendapat penglihatannya?
Ia mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Dan apa efeknya? Seluruh rakyat memuji Allah juga. Saudara-saudara yang terkasih, orang itu memerlukan mata untuk melihat dan hidup. Kebutaannya menjadikan dirinya mati dengan bekerja sebagai pengemis. Ia tidak bisa berbuat banyak untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Namun dengan diberi penglihatan, ia hidup kembali. Ia bisa melihat dunia dan terlebih melihat karya keselamatan Allah. Ia bisa berkarya lebih luas dan dalam, tidak lagi menjadi pengemis. Ia sekarang bisa memberi kepada pengemis. Ia membawa warta keselamatan dalam dirinya untuk orang lain juga. Kita bisa belajar dari tokoh-tokoh yang hadir pada Injil pada hari ini. Kita bisa belajar banyak dari orang buta itu. Bagaimana ia hidup kembali. Kita pun juga harus bisa. Tetap semangat, selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.